Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang katsiran thayyiban mubarakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan, insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa istiqamah berhadir karena Allah, mudah-mudahan Allah membalas setiap tapak kaki kita, insyaallah. Di pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas bahwa di antara tanda kiamat bahwa orang-orang sudah tidak lagi mempedulikan harta yang dia dapatkan, apakah dari yang halal ataupun dari yang haram. Jadi kalau sudah sampai pada zaman orang sudah tak peduli dengan menyogok, orang sudah tidak takut bekerja di instansi-instansi riba, orang sudah tak peduli gajinya apakah halal atau haram, menipu hal yang biasa, kemudian curang atau berkhianat, tidak memenuhi kontrak, itu juga dianggap hal yang biasa. Ketika kontraktor sudah tak peduli dengan apa yang tertulis di dalam kontraknya, dia mulai mempermainkan aspal, mempermainkan semen, pasir dan seterusnya. Ketika keadaan itu sudah menjadi perkara yang merajalela, maka di situ kita tahu bahwa kiamat itu sudah tak lama lagi, dan kita sudah menemukan zamannya, yaitu di zaman kita. Baik, itu yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Kita lanjutkan tanda kiamat berikutnya, yaitu at-tama' wal ithra, yaitu timbulnya sikap atau sifat tama' dan individualism, sifat nafsi. Nah, jawabkan Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita lebih jelas untuk mengetahui bahwa itu memang bahagian tanda kiamat, yaitu ketika seseorang sudah terlalu tamak untuk memperkaya dirinya, membahagiakan hanya dirinya, lalu bersambung dengan sikap individualism, yaitu mementingkan diri sendiri, tak peduli dengan penderitaan orang lain, yang penting diri sendiri selamat, bahagia, itu sudah cukup baginya. Ini yang dimaksud oleh Nabi SAW. Dan untuk mengetahui bahawa tindakan itu memang berbeza dengan zaman Nabi, maka kita melihat sejarah kehidupan Nabi bersama para sahabat. Nabi berhasil membuat sebuah kebiasaan di antara para sahabat, yaitu sikap saling tolong, at-ta'awun, sikap al-ithar, yaitu mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Ini di antara akhlak yang tertinggi yang ditanamkan oleh Nabi SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kebiasaan orang-orang yang hidup di zaman Nabi, yaitu ketika bertemunya orang-orang Muhajirin dan Ansar. Allah mengatakan dalam surah Al-Hasyr ayat 9,
wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dulu kata Allah, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Kebiasaan orang-orang Ansar adalah selalu mereka mendahulukan orang lain walaupun diri mereka sendiri tertimpa khassasah, itu mereka kesulitan, tetapi dalam kesulitan itu pun mereka masih menolong orang. Dan ini ayat ini turun dalam salah satu riwayat disebutkan berkenaan dengan pengorbanan Abu Talha bersama Ummu Sulaim, yang ketika Nabi SAW kedatangan tamu, lalu Nabi mengatakan kepada isteri-istrinya, adakah di antara kalian yang masih tersisa makanan untuk kita menjamu tamu ini? Lalu istrinya menjawab bahwa tidak ada ya Rasulullah, tidak ada makanan yang tersisa. Rasulullah kemudian mengumumkan di antara para sahabat, siapa di antara kalian yang mau bersedia menjamu tamuku? Langsung Abu Talha menunjukkan tangannya dan mengatakan, biar ku jamu ya Rasulullah. Artinya biarkan tamumu datang ke rumahku dan aku yang akan menjamunya. Lalu kemudian dibawalah tamu itu ke rumah Abu Talha. Nah, di saat itu Abu Talha mengatakan kepada istrinya, masihkah tersedia makanan? Kata istrinya, masih, cuma pas-pasan, itu hanya untuk anak kita dan anak kita belum makan. Ini hadisnya panjang. Kata Abu Talha, baik, tidak mengapa, sekarang masaklah makanan itu dan sambil engkau masak itu tidurkan anak-anak kita. Masaklah makanan yang tersisa untuk tamu dan tidurkan anak-anak kita, buat mereka sampai tertidur agar mereka tidak merasa kelaparan. Lalu istrinya bergegas memasakkan makanan dan sambilan itu dia menidurkan anak-anaknya. Dan ketika anak-anak sudah tertidur, lalu kemudian makanan itu dihidangkan di hadapan tamu, Abu Talha berbisik kepada istrinya, makanan itu cuma cukup untuk tamu, tapi tidak cukup untuk kita. Maka berpura-puralah untuk makan nanti, dengan cara matikanlah lampu, matikanlah cahaya untuk kita, hidupkan cahaya hanya untuk tamu tersebut. Maka berpura-puralah Abu Talha memperbaiki lenteranya, lalu tiba-tiba padamlah lenteranya. Jadi yang tersisa hanya lilin yang dia hidupkan di hadapan tamunya. Abu Talha dan istrinya kemudian duduk di dalam gelap bersama istrinya, dan mereka mengambil piring kosong lalu dia berpura-pura makan di atas piring tersebut, padahal karena memang tak ada lagi makanan. Begitulah mereka memuliakan tamu, dan tamu merasa tak segan makan karena ditemani dan mengira bahwa Abu Talha dan istrinya ikut makan, padahal tak ada, cuma mereka berpura-pura karena tak ada lagi. Jadi jemaah makan Allah, setelah itu tamu itu menginap, kemudian besoknya pulang, lalu kemudian ketika bertemu Rasulullah esok harinya, Rasulullah tersenyum melihat Abu Talha dan mengatakan, ajiballah, Allah begitu kagumnya, Allah ta'ajubnya, min fa'alikuma, begitu ta'ajubnya Allah tadi malam, ajiballah al-layla, min fa'alikuma, Allah begitu kagum, begitu ta'ajub terhadap perbuatan kalian berdua. Jadi Rasulullah tahu sebelum diberitahu bahwa telah terjadi sesuatu yang mengagumkan di rumah Abu Talha ketika menjamu tamunya sampai mereka tak makan. Jadi Rasulullah mengatakan, sungguh Allah kagum kepada kalian. Bayangkan Allah kagum pada hambanya. Maka tak lama kemudian turunlah ayat ini. Di antara inti ayat ini adalah wa yusiruna ala anfusihim. Allah ingin mengatakan, lihatlah Muhammad, orang-orang Ansar, mereka mendahulukan orang lain walau kana bihim khassasah, walaupun mereka dalam keadaan menderita. Lalu Allah tutup ayat itu dengan mengatakan, wa may yuqa syuha nafsih, barang siapa yang terjaga
dari sifat kekikiran, faulaika humul muflihun, maka mereka lah orang-orang yang sangat beruntung. Makanya orang-orang Ansar ini dimuliakan Allah di dunia, di akhirat. Muhajirin 13 tahun berjuang di Makkah, ya. Mereka menahan semua derita, dilecehkan, dipukuli, bahkan sudah beberapa orang dibunuh mati syahid di tangan Abu Jahal, di tangan Abu Lahab. Mereka yang menderita ketika diembargo, dan mereka berjuang dari satu perang ke perang yang lain, diusir dari kampung halamannya. Itu kelebihan Muhajirin. Tapi begitu mereka datang ke Yathrib, yang kemudian dirubah namanya menjadi Madinah oleh Nabi, Madinah Al-Munawwarah, ternyata ada kelompok Ansar yang tidak sehebat perjuangan Muhajirin, tidak menghadapi derita di awal dakwah Nabi, tidak dikejar-kejar oleh kaum kafir Quraisy. Tapi Masya Allah, ketika Allah menyebutkan dalam ayat tentang golongan Muhajirin, Allah tak lupa menyandingkannya dengan golongan Ansar. Kedua-dua mereka masuk surga. Muhajirin masuk surga, dijamin masuk surga karena perjuangan mereka. Ansar dijamin masuk surga karena pertolongan mereka terhadap Muhajirin. Dua-duanya terjamin. Maka jemaah melakukan Allah, begitu salah satu contoh sikap orang-orang terdahulu. Dan ini tersebut di dalam beberapa hadis Nabi yang tentang sifat mereka. Di antaranya hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala da'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-ansar liyuqta'a lahum bil Bahrain. Jadi ketika Nabi menguasai Bahrain, lalu kemudian faqalu, orang-orang Nabi membagi beberapa tanah yang kosong untuk orang-orang Ansar. Artinya ada beberapa tanah kosong setelah mengalahkan, menaklukkan Bahrain. Itu tanah-tanah hasil rampasan perang itu ingin dibagi oleh Nabi untuk orang-orang Ansar. Lalu mereka berkata, ya Rasulullah, orang-orang Ansar ketika tahu bahawa mereka mendapatkan hak tanah, mereka berkata, ya Rasulullah, in fa'alta faktub li ikhwanina min Quraisy bimisliha. Ya Rasulullah, kalau kami memang dapat tanah, maka juga berikanlah jatah tanah ini kepada saudara-saudara kami dari Quraisy. Maksud orang-orang Muhajirin juga jangan sampai tidak dapat, ya Rasulullah. Kalau engkau berikan kami sepetak tanah, kepada mereka pun berikanlah. Jadi yang mereka fikirkan adalah bagaimana saudara kami sudah dapat, bagaimana saudara kami. Falam yakun zalika 'inda Nabi. Tetapi Nabi di saat itu tidak memenuhi permintaan itu. Artinya Nabi tidak membagi tanah di Bahrain itu kepada orang-orang Quraisy atau orang-orang yang Muhajirin Quraisy. Nanti ada kesempatan di waktu yang berbeda. Jadi Nabi tidak bagi. Lalu Rasulullah mengatakan, innakum satarawna ba'di azratan fasbiru hatta talqawni. Melihat sikap orang Ansar ketika mendapat hadiah dari Nabi, lalu mereka mendahulukan orang lain, Nabi berkata, nanti kalian semua akan melihat suatu zaman, satarawna ba'di, setelah aku tiada, engkau akan melihat suatu masa orang-orang akan tertimpa penyakit individual atau individualism, yaitu penyakit nafsi, tak peduli lagi dengan orang lain. Fasbiru hatta talqawni, kata Nabi, kalau sudah engkau merasa berada di zaman itu, maka bersabarlah sampai engkau bertemu denganku di telaga aku. Jadi Nabi sudah kasih tahu bahawa di antara tanda kiamat munculnya sikap yang berlawanan dari sikap apa yang dibangun oleh Nabi di awal-awal keislaman, yaitu sikap mementingkan diri sendiri, sikap tak peduli dengan penderitaan orang. Asal kita senang, kita sudah mencukupkan diri. Dan itu sudah dikabarkan oleh Nabi SAW.
Lalu kemudian dikuatkan dalam hadis riwayat Bukhari yang lain, Rasulullah dari Usaid bin Hudayr, anna rajulan minal ansar qala, ada seseorang dari Ansar berkata, ya Rasulullah, ala tasta'amiluni kama ista'amalta fulanan, bolehkah engkau mempekerjakan fulan sebagaimana engkau mempekerjakanku? Artinya ini tak disebutkan kerjanya apa, karena Nabi kadang-kadang menjadikan seseorang yang dia percaya untuk menjadi amil zakat. Kadang-kadang Nabi menyuruh ini, menyuruh itu, baik dalam perdagangan. Tapi orang ini, orang Ansar ni, laki-laki dari Ansar ni, ketika dia mendapatkan pekerjaan dari Nabi, yang dia tanyakan ke Nabi adalah, ya Rasulullah, si fulan belum ada kerja, adakah pekerjaan untuknya? Artinya si fulan belum ada yang bisa menghasilkan rezeki, adakah sesuatu yang bisa dilakukan oleh dia sebagaimana engkau memberiku hari ini pekerjaan? Di situ Nabi mendengarkan, lalu langsung Rasulullah berkata dengan kalimat yang sama, satalqawna ba'li usratan fasbiru hatta talqawni ala al-hawd. Nanti di akhir zaman, suatu masa engkau akan menemukan zaman, yaitu terjadinya hidup seperti yang kita sebutkan, yaitu nafsi. Artinya tidak seperti kalian hari ini yang selalu memikirkan saudara kalian, yang selalu memikirkan nasib sesama kalian. Nanti ada zaman yang orang tak peduli lagi. Fasbiru, kalau engkau berada di zaman itu, bersabarlah, hatta talqawni alal haud, sampai engkau bertemu denganku di telaga. Artinya di telagaku. Artinya Rasulullah menjamin orang-orang yang hidupnya mementingkan kehidupan orang lain, walaupun dia sendiri pun tak punya, maka dijamin akan bertemu Nabi di telaga. Berarti ada jaminan surga. Sebagaimana Allah menjamin kaum Ansar, begitulah Allah menjamin orang-orang yang disibukkan memikirkan hidup orang lain. Ibnu Mas'ud berkata, di antara tanda akhir zaman yaitu engkau hanya memberi salam kepada orang yang engkau kenal. Jadi di antara tanda-tanda yang dikabarkan oleh Nabi, hanya memberi salam kepada orang yang engkau kenal. Artinya kalau tidak kenal, kita tak peduli, senyum pun tidak. Padahal salam itu diuluk sesama Muslim, bukan sesama kelompoknya saja, bukan hanya sesama yang seida saja. Salam itu diberikan kepada sesama Muslim. Tapi nanti akan berubah. Jangankan menolong orang, memberi salam pun tak mau lagi. Yang lebih miris Bapak Ibu, penyebab sifat individualism ini, nafsi-nafsi ini, yang lebih miris, yang seharusnya menjadi pemersatu yaitu ilmu, tetapi aneh, semakin berilmu semakin hebat rasa nafsi-nafsi. Itu sesuatu yang Masya Allah, betul-betul di luar perkiraan. Seharusnya orang semakin bagus ilmunya, semakin faham Al-Quran, semakin faham hadis, maka semakin muncul rasa cinta kepada sesama mukmin. Yang terjadi hari ini, mengaji banyak, hafalan Qurannya banyak, hadis Masya Allah, itu fikih tak ditanya, jangan ditanya. Makin tinggi ilmunya, semakin benci kepada sesama mukmin. Apalagi kalau sempat didoktrin oleh guru-gurunya. Sehingga apa yang terjadi? Tak peduli. Selama yang sakit itu bukan kelompok kita, tak ada yang datang. Jadi datang itu hanya sesama satu organisasi. Siapa yang sakit? Itu orang kita. Oh, ramai-ramai datang. Siapa yang sakit? Bukan orang kita, bukan kelompok kita. Tak ada yang datang. Bahkan meninggal pun dia tak kunjung. Dia tak datang untuk mensolatkan jenazah mukmin. Kenapa? Jenazah itu bukan jenazah orang kita. Lihatlah kenyataannya. Lihatlah. Kita di Indonesia ini terbagi dua organisasi besar, Muhammadiyah dan NU. Lihatlah sendiri, rasakanlah sendiri. Kalau yang satu golongan ditimpa musibah, yang lain tak mau bantu. Kenapa? Kan orang ketanya yang orang sebelah. Padahal kita kan satu tubuh kita. Kal jasadil wahid. Kita ini kata Nabi, kal jasadil wahid. Mukmin itu seperti satu jasad. Idza ishtaka 'adwan tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahar wal humma. Kalau sakit satu anggota dari tubuh kita, maka yang lain pun merasakan sakit.
Yang tersepak batu adalah kuku, yang berdarah kuku, yang mengaduh lisan, yang merasa susah kepala. Begitu kata Nabi kalau mukmin itu imannya bagus. Tapi hari ini tidak. Sakit kaki ya kakilah, kepala tak peduli lagi. Ini sifat yang mulai terbangun di akhir zaman, hanya karena mengandalkan kalimat itu bukan orang kita. Inilah penyakit yang hari ini terjadi. Tapi merasa diri seakan-akan kita ahli surga, yang lain semuanya neraka. Sifat ini terbangun karena ilmu. Padahal ilmulah seharusnya yang membuat kita berubah menjadi orang yang lebih rendah hati, bahwa mereka juga saudara kita. Masalah terjadinya perbedaan ide, perbedaan pandangan, itu hal yang biasa dalam Islam. Kenapa harus mendoktrin jamaahnya untuk tidak lagi bersahabat dengan orang lain? Jamaah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau penyakit ini muncul, tidak ada jaminan surga walaupun engkau menghafal 35 juz Al-Quran, walaupun engkau menghafal ribuan hadis. Kalau sudah menjauh dari sifat saling tolong-menolong, tidak ada jaminan surga. Jadi tidak usah berkoar-koar dengan mengatakan insya-Allah kita bertemu nanti di telaga Nabi. Tak akan bertemu kalau tak punya sifat saling tolong-menolong. Dan sifat ini benar-benar nyata pada hari ini. Artinya, bayangkan di dalam dunia internasional, saudara kita di Palestin tertimpa musibah yang tak habis-habisnya, ditindas, dizalimi, hidup dalam pengungsian. Dan itu nyata, bukanlah sebuah cerita dongeng. Tapi Masya Allah, jangankan kita yang jauh dari negara itu, sesama mukmin yang berada di sekitaran mereka, mereka lebih memilih untuk menutup diri. Lihat apa yang dilakukan oleh pemimpin Mesir, As-Sisi, yang mengkudeta Mursi. Dia tutup pintu Rafah sehingga tak diizinkan untuk membawa bantuan. Orang-orang Palestin pun tak boleh melewati perbatasan menuju ke Mesir. Tak pun disediakan tempat pengungsian menyelamatkan mereka. Jadi benar-benar perkara ini luar biasa. Saudaranya, sesama bangsa Arab, sesama mukmin, tapi yang muncul jiwa, kalian hancur-hancurlah. Yang penting jangan hancurkan negara kami. Kami tak mau berhadapan dengan Amerika. Yang penting kalian hancur-hancurlah. Begitu sikap ini bangun. Walaupun bantuan secara diam-diam muncul, tapi adakah yang berani mengorbankan dirinya untuk melepaskan Palestin dari penjajahan itu? Tak ada. Semua menutup diri. Qatar menutup diri, Kuwait menutup diri, Uni Emirat Arab menutup diri. Bantuan-bantuan dari masyarakat ada, tapi tak berani untuk menunjukkan kami Islam. Engkau telah menindas saudara kami. Tak ada apa. Bahkan yang hari ini dianggap negara miskin, walaupun berbagai tuduhan terhadap mereka. Ada yang menuduh mereka kemudian itu sempalan dari kelompok Syiah. Walaupun itu benar, tapi lihat perjuangan mereka. Lihat Yaman, negara miskin, tak ada apa-apanya, berjuang menghabisi semua kapal-kapal yang datang untuk membantu Israel. Dengan ala kadarnya, berbagai tuduhan mereka terima. Walaupun mungkin di antara tuduhan itu benar, tapi apa yang mereka lakukan? Mereka berjuang. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. 9 negara Arab berada di sekeliling Palestin, tak berjuang untuk sahabatnya. Begitulah keadaan kita pada hari ini. Maka Nabi benar ketika Nabi mengatakan, lihatlah nanti sepeninggalku engkau akan melihat orang-orang yang sifatnya nafsi. Jadi dengan tetangga pun tak peduli. Tetangga menderita-lah. Tetangga kebakaran, ya paling kita cuma memberikan sekitar Rp50.000 yang dia butuhkan 5 juta untuk memperbaiki kehidupannya. Tak ada yang menolongnya. Cuma kita paling memanggil pemadam kebakaran. Lalu kemudian kadang-kadang tak ada sifat bagaimana hidup mereka. Tak ada lagi rumah, tak ada lagi makanan, pakaian tak sempat dikeluarkan, harta yang mungkin mereka simpan di bawah bantal telah dihabiskan oleh api. Tak ada. Saya pernah baca salah satu riwayat, tapi saya lupa di kitab mana yang saya baca ini. Ada seorang ulama juga, saya lupa nama beliau. Saya cuma mengingat kisahnya saja. Itu orang ulama ini, ketika beliau sedang berada di pasar, tiba-tiba terdengar teriakan dari orang-orang, ada kebakaran. Dan terbakarnya di area beliau tinggal, di area rumah beliau tinggal. Jadi ketika beliau mendengarkan teriakan ini, beliau segera pulang.
Beliau segera pulang. Jadi bergegas pulang dan beliau mendapatkan benar terjadi kebakaran di samping-samping rumah beliau. Satu-satunya rumah yang selamat adalah rumah beliau. Rumah beliau yang selamat. Yang lain itu semuanya habis terbakar. Lalu spontan beliau mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah rumahku selamat. Dan ternyata beliau kemudian setelah mengucapkan kalimat itu 20 tahun kemudian beliau dalam keadaan menyesali. Jadi semenjak kalimat itu keluar dari mulutnya sampai 20 tahun yang akan datang beliau menyesali. Dan beliau sering mengatakan kepada murid-muridnya, ada kalimat Alhamdulillah yang ku sesali sampai hari ini. Ada kalimat Alhamdulillah yang dia sesali, dia ucapkan sampai hari ini katanya. Apa dia? Kenapa aku mengucapkan Alhamdulillah ketika rumahku cuma yang selamat? Kenapa tak ada di hatiku rasa iba kepada rumah saudaraku yang terbakar samping-samping? Menyesalnya beliau, padahal itu bukanlah sebuah perbuatan spontanitas merasa bahwa Alhamdulillah rumah kita tak itu spontanitas, tapi beliau sesali kenapa muncul kalimat itu di saat orang lain menderita. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita tahu akan terjadi, cuma janganlah kita masuk ke dalam golongan-golongan yang sifatnya nafsi. Walaupun kita tahu ini sudah merebak pada hari ini, orang sudah tak peduli lagi dengan kehidupan orang lain. Pemimpin sudah tak peduli lagi dengan kehidupan rakyat. Ya. Jadi baru peduli kalau rumahnya sudah dijarah, itu baru bicara tentang rakyat. Kalau sebelum itu tak peduli, dia habiskan harta, dia minta uang untuk rumah sewanya sekitar 50 juta per bulan. Tapi setelah terjadi, barulah dia merasa bahwa dia telah bersalah. Tapi itu memang sudah menjadi penyakit di akhir zaman. Nah, sebagai penutup, ada hadis riwayat Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini yang akan membuat kita tahu apa yang harus kita lakukan. Satakunu asratan wa umurun tuzikurunaha tunkirunaha. Qalu ya Rasulullah, fama ta'muruna? Qala tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Jadi ketika Nabi mengatakan bahawa nanti akan terjadi sifat individualisme, ini akan terjadi nanti di akhir zaman menjelang kiamat. Lalu ada yang bertanya ke Rasulullah, apa fama ta'muruna? Kalau sudah sampai pada zaman seperti itu ya Rasulullah, apa yang kami lakukan? Apa yang engkau perintahkan kepada kami untuk kami lakukan? Qala, Rasulullah berkata, tu'addunal haq allazi 'alaikum. Kalau kalian berada di zaman itu, lakukanlah apa yang memang menjadi kewajiban kalian. Maksudnya, kalau diberi salam, jawab salam. Kalau orang bersin, maka pedulilah, doakanlah dia. Orang sakit, kunjungilah, lalu doakanlah dia. Kalau saudaramu meninggal, datangilah, uruslah jenazahnya. Kalau mereka sedang miskin, bantulah mereka. Kalau begini, hak kalian lakukan saja, kata Nabi. Wa tas'aluna Allah alladzi lakum. Sedangkan kalau hak orang yang tidak sampai pada kalian, kalian tak ditolong, cukup minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begini resep dari Nabi. Kalau sudah datang zaman itu, yang hak kita jangan balas seperti sifat orang. Kalau orang sudah nafsi-nafsi, kita jangan membalasnya. Lakukan saja kewajiban kita kepada sesama mukmin. Tapi kalau kita tak ditolong orang, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Walaupun kita tahu ini tanda kiamat, janganlah kita yang termasuk ke dalam golongan tersebut. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.